di kita ini kan ada kebodohan yang luar biasa. Bagaimana kebodohan? Di pendidikan itu kan hanya dikenal dengan 3 pendidikan. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Oke. Sekolahnya itu yang berkembang ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi. Kalau kita mau konsisten pada pendidikan dasar, bahwa pendidikan dasar itu 9 tahun, SD dan SMP nggak boleh terpisah dong. Harus satu kesatuan. Maka saya waktu itu membuat yang disebut dengan SD 9 tahun. SD 9 tahun saya buat, dari kelas 6 langsung naik ke kelas 7, ke 8, kelas 9 dalam sebuah komplek. Dan di situ banyak sekali hal yang saya buat kan. Sekolahnya berbasis pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan hidup. Anak-anak tidak boleh jajan. Saya dihujat oleh para pedagang. Karena apa? Saya katakan anak-anak di sekolah jajan, bagaimana pendidikan bisa berkembang? Kalau pergi ke sekolah, maka dia harus jajan di sekolah. Terus letak dasar pendidikannya apa? Makanannya belum tentu berkualitas. Setiap hari biaya jajan lebih mahal daripada biaya iuran sekolah, walaupun sekolahnya gratis. Maka saya buat kebijakan adalah ke sekolah bawa rantang. Mungkin Pak Prabowo sekarang itu makan siang gratis. Nah, saya waktu itu membuat program ke sekolah bawa rantang. Anak-anak ke sekolah harus bawa makanan dari rumah yang dibuat oleh ibunya. Saya bikin lagi kebijakan yang pertamanya ribut, lama-lama menerima. Jam 6 pagi harus di kelas. 6 pagi. Jam 6 pagi harus di kelas. Nah, itu pertama orang menentang. Lama-lama orang menyadari ini Kang Didi benar. Kenapa? Ketika jam 6 pagi di kelas itu, kalaupun mereka di kota, paginya masih bersih udaranya, jalannya belum macet, mereka tidak ada yang kesiangan. Terus karena jam 6 pagi di kelas, anak-anak jam 5 harus bangun. Maka orang tuanya meminta anak-anaknya tidur jam 9, jam 8. Orang tuanya terbawa dalam ritme pendidikan anak-anaknya. Dia harus bangun juga, karena pagi-paginya ibunya harus masak. Teman-temanku semua, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur kita, bahwa memang di lapangan itu sudah semakin banyak, terutama di lingkungan kami, bahwa memang ketika sudah lulus SD itu terputus. Nah, itu menjadi satu PR besar buat kita ya, yang artinya seharusnya ketika itu sudah keluar wajib belajar 9 tahun, itu sudah dari dulu ya, seharusnya itu dari kelas 6 langsung naik ke kelas 7 tanpa adanya ujian-ujian yang memang agak menyulitkan buat anak-anak untuk naik ke kelas 7 itu sendiri. Jadi ada keterpisahan. Nah, seharusnya ini kan satu kesatuan yang tidak terpisah seharusnya, gitu menurut saya. Karena apa? Karena ketika itu terjadi, seolah-olah anak-anak itu ketika kelas 6 lulus tidak ada SMP yang mau menerima. Setelah itu putus, ada yang menikah, kalau nggak menikah ya cari kerja. Nah, sampai sekarang itu masih ada beberapa anak, bahkan mungkin di lingkungan kami, di sekolah kami itu perkampungannya anak-anaknya itu masih seperti itu. Nah, ini yang seharusnya menjadi PR besar dan dicarikan program-program yang memang mengarah ke sana itu sendiri. Yang tentu saja terutama saat ini mungkin di sekolah kami itu ada program magang khusus untuk anak-anak usia 4, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Tujuannya itu sangat banyak dan itu mengangkat, meningkatkan, mengarahkan potensi mereka sehingga memang walaupun disebut magang tapi tetap menyenangkan kok buat mereka. Nah, itu seperti itu kurang lebih. Hayu kita tonton dulu ya videonya seperti apa. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari kedua kegiatan magang kelas 6 telah berjalan dengan lancar. Anak-anak juga sudah mulai bisa mengerjakan risoles Umi Lala. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Nuri selaku kepala sekolah yang sudah banyak membantu saya dan juga Umi Lala di sini. Terima kasih sudah mempercayakan kepada Umi Lala ya, Umi Lala. Terima kasih aja. Ya, begitu juga pada tim Qurrata A'yun, saya ucapkan jazakumullah khair yang telah mempercayakan kepada saya untuk mendidik atau membina anak-anak
semoga ajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak mendapatkan manfaat dan menjadi inspirasi buat anak-anak semua, dan semoga timbul atau benih-benih untuk menjadi seorang yang pengusaha yang mau bekerja keras, yang mau bersabar, yang mau konsisten dan bersyukur tentu saja, dan tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah disertai dengan tawakal. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dodi we kecampur umpan ya. Harus bagus nanti, soalnya kalau ini pas digorengnya hancur. Ini mana? Bisa tuh, ya. Itu udah kebuka, tinggal buat ini aja, tutupnya keluar. Gantian sama siapa? Ya, apa? Adil. Nah ini karena ini begini harus dibetulin dulu biar nanti kelihatan. Ah, ya. Tuh, ya. Hap. Udah, nah, bisa. Nah, Perfect nih, mantap nih. Itu dia lihat. Full. Ya, mantap. wah, ya warak hiji ge.
teman-temanku sekalian, hal terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa adalah kita sebagai garda terdepan, guru yang menghadapi anak-anak nantinya perlu mengguar, kalau bahasa Sundanya itu mengguar program-program yang memang bermanfaat. Khusus untuk magang itu sendiri, itu secara tidak langsung anak-anak bisa lebih mendalam memahami bagaimana mereka membuat, memetakan bahan-bahan belajar mereka untuk melihat esensi dari perjuangan para home industry yang memang lebih ke arah lebih sederhana ya magangnya, tidak terlalu berat, tetapi di sana ada rasa anak itu bahwa bisa menghargai, terutama memang bisa menghargai profesi-profesi yang ada di lingkungan sekitar. Kita juga bisa mengenalkan tukang ojek ataupun Grab ya, ataupun petani, bahkan tukang beca biasanya kita undang sesuai dengan tema yang kita usung. Nah, tentu saja ini semoga menjadi pembelajaran yang lebih mendalam, anak-anak lebih menghargai profesi itu sendiri. Itu kurang lebih. Nah, kaitan dengan menjadi narasumber adalah orang tua, itu memudahkan kita karena nanti akan terjadi interaksi komunikasi, kemudian akan lebih mudah kita untuk bernegosiasi. Itu kurang lebih sih. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.